Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya sambutan wakil wali peserta khotaman yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Ilyas Marwal MA Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Fatihi Al-Khatimi An-Nasiri Al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyirul masyaikh, para kiai, para sesepuh, orang tua kami dan guru-guru kami, keluarga besar Pondok Pesantren Bustan Usyakul Quran yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus takdir kami, ihtiram kami kepada Simbah Nyai Hajjah Mutmainnah Mutammimah, maaf, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Al-Haj Muhammad Mahfuz Harir, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Al-Haj Muhammad Maksum, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Al-Haj Yazid Muhdi, Kiai Al-Haj Warasi Abdullah, Kiai Al-Haj Abdullah Salam, Kiai Al-Haj Zamzam Mahrus, Kiai Al-Haj An'im Mahrus, para ulama-ulama kami, Allahumma matti'na bituli hayatihim wanfa'na bibarakatihim ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, maaf, saya hanya bisa menyampaikan sambutan dengan berbahasa Indonesia. Sebagai mewakili dari seluruh para wali santri, pada kesempatan ini hanya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wa jazakumullahu khaira seluruh para pengasuh Pondok Pesantren Bustan Usyakil Quran yang telah mendidik, mengajari berbagai banyak ilmu, dan yang paling penting adalah akhlak Quran itu. Alhamdulillah, ada putra-putri kami di sini sekitar 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah kami titipkan putra-putri kami. Namun pada hari ini alhamdulillah bisa simaan dan dikategorikan sebagai khatimat di acara ini. Jujur, saking saya anggap acara ini sangat penting, saya dari hari Sabtu udah berangkat dari Jakarta. Takut terjadi PKM, nggak bisa masuk ke Demak.
alhamdulillah dilancarkan oleh Allah sehingga kami sampai 2 hari yang lalu di Demak ini sekedar ingin menghadiri, ingin menyaksikan khatimat putra putri kita. Sebenarnya dari tadi entah saya dianggap orang cengeng, tadi saya tahan, untung saya paling depan dan kamera tidak ngesut saya sehingga dia tidak melihat saya dari tadi pagi menangis. Bukan menangis karena sedih, tidak, tapi itu bukti haru dan ucapan terima kasih. Alhamdulillah, anak kami dengan berbagai kekurangannya dari nol kami titipkan ke Bu Nyai, ke Pak Kiai. Alhamdulillah pada hari ini ternyata pengorbanan lumayan dari Jakarta ke Demak ini. Kadang-kadang saya nyetir sendiri, khusus untuk ini saya kepingin sebagai ungkapan terima kasih saya nyetir sendiri. Saya ingin membuat sesuatu yang terbaik buat putra putri kami. Kadang-kadang putri kami sering cerita, tapi nggak berani dengan saya, dengan maknya doang. Kok Babah, anak orang dikumpulin di rumah, tapi anak sendiri dibuang. Memang Babah nggak sayang sama kita. Saya bilang, itulah bukti kecintaan orang tua terhadap anak. Buang bukan berarti tidak cinta. Justru ini menunjukkan betapa cintanya kami terhadap anak kami. Saya teringat ungkapan Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Ta'limus Sibyan Al-Quran Usulun min Usulil Islam, bahwa sesungguhnya pengajaran Al-Quran terhadap anak kecil itu adalah pondasi dari pondasi Islam. Bahkan Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya mengatakan syairun min sya'iriddin, dia adalah simbol dari simbol agama. Maka kalau kita lakukan pendidikan Al-Quran yang utama pertama terhadap anak kita, berarti sama halnya kita mendirikan pondasi-pondasi agama Islam ini di muka bumi ini. Maka dia juga kadang-kadang kepingin gitu sekolah yang pakai seragam, sekolah beneran. Saya bilang memang di pesantren itu bukan sekolah, padahal itulah hakikatnya sekolah yang benar. Al-madrasatul haqiqiyah wa madrasatul Quran. Maka itulah ungkapan alimu auladakumul Quran fasayuallimukumul Quranu kulla syai'. Ajarkan anak kalian Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mengajarkan segala-galanya. Maka wajar, saya sering lihat, kebetulan pernah beberapa tahun di Maroko, itu ada universitas tertua, namanya Universitas Qarawiyyin, lebih tua daripada Al-Azhar. Di situ lahir Ibnu Khaldun, ulama-ulama termasuk pengarang Dalailul Khairat, Imam Al-Jazuli. Di sampingnya itu masih ada zawiyahnya sampai detik ini. Ternyata Universitas Qarawiyyin ini dia tidak hanya melahirkan seorang pakar ulum syar'i. Dia pakai lekar biasa di bawah. Saya tahun 90-an masih ngaji di atas, belum pakai hambal, pakai dedaunan. 90-an saya mengaji di sana. Subhanallah, itu tertua di dunia. Ternyata bukan hanya melahirkan ulama ahli syariah, tapi melahirkan seorang qadhi, seorang mufti, dan seorang dokter, dan seorang ilmu falak. Itu menyebar di dunia.
sehingga banyak non-muslim bahkan Yahudi belajar di Universitas Qarawiyyin. Yang menarik itu, persyaratan untuk masuk Qarawiyyin itu adalah harus hafal Al-Quran. Jadi ternyata ilmuwan muslim itu, coba kita lihat, dimulai dari pembelajaran Al-Quran. Maka teringat saya mengatakan yang tadi ungkapan saya sampaikan tadi, wa yu'allimuhumul Qur'ana kulla syai' li'annal Qur'ana miftahul ulum. Akhirnya apa? Saya selalu bereksperimen. Alhamdulillah Presiden RI membangun Universitas Islam Internasional Indonesia. Kebetulan saya ikut menyusun silabusnya. Saya masukin di situ, di antaranya adalah hafalan Quran. Saya diprotes, ngapain orang ini ngapal Quran? Ternyata saya bisa menyampaikan, saya bisa memberikan suatu pengalaman eksperimen yang ilmiah. Ternyata santri-santri kita yang menghafal Al-Quran, kita lakukan, mereka itu pelajaran bahasa Arab. Ternyata setelah dites TOEFL, kalau TOEFL Inggris, bahasa Arab TOEFL, ternyata anak kita yang hafal 30 juz dalam waktu cuma setahun, dia mampu dapat skor tes TOEFL-nya itu 62 skor, sedangkan untuk masuk Universitas Islam Internasional Indonesia cuma 500 skor saja, padahal S2. Sekarang terbukti, ternyata Al-Quran yu'allihumul Qur'ana kulla syai'. Maka itulah saya ajarkan kepada, enggak, saya minta hatamkan Quran dan cari keberkahan Bu Nyai dan Kiai. Itu yang diajarkan kami di Qarawiyyin, dan itu sampai detik ini masih ada. Bahkan Rektor Qarawiyyin termasuk guru saya, semenjak dihafal Quran umur 10 tahun dan puluhan ribu dia hafal abyatus syi'riyah, di antaranya Burdalil Imamil Busairi dan Amhanzawiyah. Apa dia bilang? Ilyas, saya 54 tahun hafal Quran dan tidak pernah membuka mushaf sekalipun. Saya nanya, rahasianya apa, Syekh? Apa dia bilang? Cari keberkahan terhadap gurumu. Akhirnya apa? Ternyata di Qarawiyyin itu, Qiraah bin Nadhar, paling tidak ini kambing harus disetor ke gurunya. Iya. Kemudian selesai surah Al-Baqarah, kambing dengan madu. Madu kan mahal di sana. Madunya ya kita bukan 100.000, 200.000. Kalau di sana lumayan 2 juta, 3 juta. Terus saya lalu bertanya, ya Syekh, bagaimana kalau khatam Al-Quran? Apa dia bilang? Paling tidak kami serahkan itu adalah onta, ya. Kalau enggak bagal. Bagal itu peranakan antara kuda dengan himar, kan yang gede. Ya. Saya bilang, apakah di abad modern seperti ini masih berlaku ya Syekh? Justru itulah kehebatan Qarawiyyin sampai detik ini mampu melahirkan ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan ini karena masih mempertahankan Al-Quran dan keberkahan dari guru. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya anggap sekalipun putri kami, sebenarnya ada 2 ya, putri saya putri biologis dan anak saya anak ruhi. Tadi di alhamdulillah 30 juz namanya Ananda Ahmad. Sekalipun dikategorikan khatimat, kalau Bu Nyai, kalau Pak Kiai belum ngusir, saya masih tetap menitipkan di tempat ini. Ya, saya cuman kepingin keberkahan dan akhlak. Pinter saya bisa masukin kemana-mana, tapi akhlak yang itu yang saya ingin butuhkan di pondok ini. Dan mudah-mudahan insya Allah yang namanya aja Bustanu Usyaqul Quran, taman para pecinta Al-Quran. Dan mohon maaf Bu Nyai, para masyaikh, para kiai, seandainya pun bukan hanya kesalahan putra-putri kami, begitu juga kami sebagai orang tua, wali santri, idza dhahara minni terlintas
dari tutur kata kami, dari tingkah laku kami kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami anggap anak saya menjadi santri, tapi jujur sebenarnya saya juga Al-Fakir menjadi santri PPKS Bustan Usyakul Quran ini. Banyak yang saya bisa pelajari, banyak yang saya mengambil istifadah dari tempat ini, apalagi ini masih zuriyahnya guru kita Syekh Mufti Makkah, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Dan ternyata Pak Kiai, Universitas Islam Madinah ya maaf tanda kutip Wahabi kan ya, Wahabi, subhanallah, di Fakultas Hadis karya beliau itu masih dijadikan referensi dan kutiban dalam bahas penulisan ilmiah baik S2 maupun S3. Maka alhamdulillah saya Al-Fakir bisa mulazamah dan menjadi santri di pondok pesantren ini. Maka oleh karena itu kami mohon restunya, doanya, mudah-mudahan ini tidak menjadi hijab keberkahan kami di Bustan Usyak ini. Dan alhamdulillah termasuk di rumah ada ya rumah-rumah kecil lah. Saya mengambil metode daripada Bustan Usyakul Quran ini karena saya anggap ini udah jelas dengan sanadnya. Ya, sekarang kan banyak yang muncul mahat tahfidz seluruh Indonesia. Kemarin saya ketemu dengan Direktur PD Pontren, ada 3.000 pondok pesantren yang mengajukan izin operasional pesantren, itu sampai detik ini belum di ACC. Kenapa? Karena munculnya mahat tahfidz yang pada gilirannya ya mungkin saya lihat mungkin tidak ada sanad yang jelas. Insya Allah mudah-mudahan Bustanul Usyakul Quran ini yang sanadnya jelas, keilmuannya dan keberkahan tidak diragukan lagi, insya Allah menjadi kiblat dan manara untuk masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Sekali lagi mohon maaf, dan maaf wali santri, sebenarnya ini tidak pantas saya mewakili, ya masih banyak mungkin para masyaikh yang seyogyanya menyampaikan, tapi karena saya di sam'an wa ta'atan dengan guru diminta untuk menyampaikan sekedar sambutan. Demikian hadanallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.